Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Kita sudah memasuki pertengahan minggu, Kamis 12 Desember 2024. Saya percaya Tuhan ada dalam hidup kita dan selalu menyertai langkah hidup kita hari demi hari. Dan sepanjang bulan Desember ini kita masih belajar bersama mengenai makna kelahiran Kristus. Sangat baik sekali sebagai orang percaya kita harus mengerti mengapa kita merayakan Natal. Orang dunia menganggap Natal hanya sekedar pesta pora sebagai bentuk liburan, masa-masa kita menikmati holiday, atau mereka hanya mengerti Natal ada figur yang bernama Santa Claus yang sebenarnya hanya dongeng. Karena itu orang Kristen tidak perlu terlibat dengan hal-hal seperti itu, karena kita tahu makna Natal yang Alkitab nyatakan jauh lebih penting dan berharga dibanding semua itu. Karena itu sebagai orang percaya, kalau saudara ditanya mengapa saudara merayakan Natal, saudara harus bisa menjawab secara Alkitabiah. Untuk itulah renungan malam ini saya buat, sehingga sepanjang bulan ini kita bisa mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Dan hari ini kita belajar dengan judul Natal dan Pengenalan akan Kristus. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 2 yang berbunyi demikian. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Saudara, pengertian mengenai Kristus yang sudah datang dalam rupa daging, dalam wujud sebagai manusia, itu sangat menentukan kita, apakah kita sudah lahir baru, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan atau belum. Karena orang yang hanya didiami oleh Roh Kuduslah yang bisa mengerti bahwa Kristus sudah datang sebagai manusia. Karena ada paham di sepanjang sejarah gereja yang menyatakan bahwa apa yang bersifat material itu jahat, karena itu Yesus tidak bisa menjadi manusia. Dia kan Tuhan, masa Tuhan menjadi manusia? Dan ini satu konsep yang dipahami oleh kepercayaan dan agama-agama lain. Dan bila seseorang tidak menerima kebenaran Kristus sudah datang sebagai manusia, maka ia bukan berasal dari Allah. Orang itu bukan orang percaya. Tapi sebaliknya orang itu adalah antikristus. Hal itu dinyatakan dalam ayat berikutnya, ayat yang ketiga, yang berkata, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia, kamu telah dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Saudara, antikristus itu ada dua dimensi. Yang pertama, antikristus dengan A huruf besar menggambarkan satu pribadi yang akan hadir nanti di akhir zaman, di masa tribulasi, untuk menipu dunia dengan segala macam trik-trik yang dia lakukan. Sedangkan dimensi kedua dari antikristus adalah spiritnya, rohnya, yaitu setiap orang atau apapun juga yang menolak keberadaan Kristus sebagai manusia sejati dan sebagai Tuhan sejati. Karena juga ada konsep lain yang mengatakan Kristus itu hanya manusia, bukan Tuhan, bukan Allah. Ini juga salah. Yang benar adalah Kristus itu Allah 100%, Allah sejati, dia juga manusia sejati. Nah, dalam Natal kita harus mengerti bahwa Kristus itu sudah datang ke dalam dunia dalam bentuk daging. Kenapa? Karena hanya manusia yang bisa menebus manusia. Tapi manusia itu harus tidak berdosa. Dan ketidakberdosaan manusia itu hanya didapat di dalam pribadi Allah. Karena itulah Kristus memiliki dua natur, dua pribadi, yaitu pribadi ketuhanan, keilahian, dan pribadi kemanusiaan. Namun hari ini kita belajar dalam merayakan Natal bahwa saudara dan saya harus bersyukur kalau saudara sudah mengerti Yesus sudah hadir dan lahir sebagai manusia, berarti saudara sudah mengenal Allah.
saudara berasal dari Allah, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita pengertian melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya mengenai kebenaran ini. Tidak semua orang mengerti akan hal itu. Karena itu, saudara harus bersaksi, menyatakan kebenaran saat orang bertanya, mengapa Anda, saudara, merayakan Natal? Dan saudara harus menjawab dengan tegas, itu merayakan kelahiran Juru Selamat, Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang kudus, kekal, dan tidak berdosa itu mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang manusia, dan dalam kemanusiaannya dia sudah mati, bangkit, dan menebus manusia dari dosa. Itulah tujuan Natal yang sesungguhnya. Ia lahir untuk dikorbankan. Ia lahir untuk memberikan nyawanya bagi kita. Karena itu dalam merayakan Natal, mari kita selalu bersyukur untuk pengertian yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan bila kita sudah mengerti akan kebenaran Natal yang sesungguhnya, menurut Alkitab, saudara harus membagikannya kepada orang lain. Haleluya, kita bersyukur memiliki Alkitab yang memberikan kita pewahyuan mengenai keberadaan Kristus sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan dalam satu pribadi. Haleluya, biar kasih Kristus menangi kita sepanjang malam. Selamat tidur, selamat beristirahat. Biar Tuhan memberkati kita semua. Shalom.